Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Kiai Haji Zain Zainal Abidin Bazul Asy'ab beliau mengatakan, dari kutipan ayat itu ada 3 pernyataan, yaitu pandanglah ke depan, terawang ke belakang, lihat kenyataan pada hari ini. Atau mungkin kalau dalam bahasa lainnya, visioner, realistis, realita, dan juga histori. Lihat ke belakang, pandang ke depan, buka mata untuk hari ini. Manawi aya urang Sunda bahasana netep ka hareup, nyawang ka tukang, beuntak ka poe ayeuna. Dari 3 pernyataan tadi hadirlah 6 pertanyaan. 1, siapa? 2, dari mana? 3, di mana? 4, mau kemana? 5, mau bagaimana? 6, harus bagaimana? Yang pertama, kita ini siapa? Bertanyalah pada diri kita, kita ini siapa? Kadang kita merasa bahwa kita orang hebat, bahwa kita ini orang pintar, bahwa kita ini orang kaya. Tanya diri sendiri, kita ini siapa? Kita adalah ahsanuhum khulqa, makhluk yang paling mulia. Betulkah kita sudah sesuai dengan pernyataan bahwa kita makhluk yang paling mulia? Saha urang teh saha? Tidak bisa kita bercermin lalu bertanya, kamu siapa? Paling sakit hati kalau orang lain yang mengatakan, kamu siapa? Lebih indah kalau kita tundukkan kepala kita sendiri, lalu kita bertanya kepada diri kita, saya ini siapa? Nih saya itu dadamu, nih saya itu kepalamu, ini tanganmu, kamunya siapa? Yang kedua, dari mana? Saya dari mana? Tidak ada lain, kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses yang panjang. Yang ketiga, kita sedang di mana? Yang di atas kita, yang di bawah kita, di depan kita, di belakang kita, sedang di mana? Kalau lebih luas lagi, kita sedang berada di bumi Allah, milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya dititipi saja. Selanjutnya, mau kemana? Mau kemana? Maka jawaban manusia rata-rata mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mau kembali kepada setan atau lain. Mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tahu pergi dan tahu pulang. Kalau kata orang Sunda, emut karena purwa daksi. Pertama datang dan kembali. Orang yang tidak tahu, tidak ingat dari mana dia datang, mungkin dia juga akan bingung kemana dia akan kembali. Kalau kita datang dari Allah, maka kita juga harus kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus pertanyaan selanjutnya, mau bagaimana? Mau masuk surga, mau mendapatkan nikmat Allah di dunia dan di akhirat, mau mendapatkan keberkahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Hanya orang yang tidak berpendidikan mungkin yang mau masuk ke neraka. Semua orang mau masuk surga. Apakah dia muslim atau dia bukan muslim, apakah dia sholat atau tidak sholat, pasti kalau mati mau masuk surga. Pertanyaannya, harus bagaimana? Jangan sampai terjun najata walam tasluk masalikaha inna sabinata la tajri ala liyabis. Ada satu perahu yang ingin berjalan di daratan. Ari maju ka kulon nyebut kawetan. Perjalanan menuju Jakarta tapi nyebut lagi ke Surabaya, itu salah. Ngaku-ngaku mau masuk surga tapi perjalanan menuju neraka. Maka mari kita luruskan tujuan kita. Kita ingin kembali kepada Allah, masuk ke surganya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Dijawab oleh beliau, Pangarsa Ajengan Jejen, atau lebih terkenal dengan Pangarsa Uwa. Dari pertanyaan harus bagaimana, kita jawab dengan 1, mari bersatu dalam akidah. Selama Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran, kiblatnya ke Mekah, salatnya 5 kali dan lain-lainnya, itu kita sama akidah. Satu muslim, satu keluarga, satu tubuh bersama kita. Jangan dibeda-bedakan.
bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Jangan memilah-milah, ini tarawihnya 8, ini 20. Jangan dipikir 8 dan 20-nya, pikirkan orang sholat tarawih atau tidak. Jangan dipikir kunut dan tidak kunut, tapi mari kita perlihatkan bahwa kita semua berjamaah sholat subuh. Sulit kita mencari yang berjamaah subuh sepenuh orang sholat Jumatan. Sulit di Indonesia, sulit di Jawa Barat itu. Berjamaah dalam ibadah, siapapun imamnya, yang penting satu akidah bersama kita. Mari kita makmumi. Berjamaah dalam ibadah. Selanjutnya toleransi dalam khilafiyah. Kita bertoleran dalam perbedaan. Tangan aja beda, ada kanan, ada kiri. Pipi aja beda, pipi kanan, pipi kiri. Di tangan tidak pernah saling berebut. Kaki berbeda, tidak pernah saling menendang. Kenapa kok kita kalau kayak main bola itu jarang masukin gol, tapi masih senang beradu dengan teman sendiri? Ujung-ujungnya golnya ke tempat kita lagi, ke tempat kita lagi. Kalau istilah orang Sunda, minang surat jarang asuh. Maka mari kita toleransi dalam perbedaan. Mari kita saling memunculkan persamaan, meredam perbedaan, memajukan kehebatan. Adu manis istilah orang Sunda, sehingga Islam ini menjadi hebat, Islam ini menjadi kuat, Islam tidak terkotak-kotak. Berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, dan yang terakhir bekerja sama di dalam dakwah. Mari kita bahu-membahu, siapapun orangnya. Mari kita sama-sama bekerja sama dalam dakwah. Orang NU dengan ngajinya, orang tarbiyah dengan harokahnya, bersatu sama-sama. Mobil bisa utuh jalan itu kalau ada setirnya, ada bodinya, ada bannya, ada mesinnya, ada semua. Lalu datang orang bawa setirnya saja. Lalu dia mengatakan Bandung, 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 padahal mau setir unggul. Itu namanya orai-oraian kalau kata orang kampung. Maka kita lengkapi seluruhnya sehingga umat Islam bisa hebat, umat Islam bisa gagah, umat Islam bisa dibanggakan.